Bayangkan jika setiap kebaikan yang Anda lakukan tidak hanya membawa pahala untuk diri sendiri, tetapi juga mengalir tak terputus kepada orang lain yang meniru kebaikan tersebut. Seperti sebuah MLM pahala, setiap amal yang kita mulai dapat menjadi mata rantai kebaikan yang terus tumbuh dan berkembang. Begitulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat yang selalu menjadi yang pertama dalam beramal. Dan dari sana pahala terus mengalir kepadanya, hingga tak terhitung jumlahnya. Lalu bagaimana kita bisa meneladani semangat luar biasa ini dalam kehidupan sehari-hari? Orang yang pertama-tama beramal lalu dilihat orang lain kemudian ditiru, itu pasti beda banget pahalanya dengan yang meniru. Kalau kita yang niru, kita dapat pahala amal soleh kita sendiri. Kalau kita ditiru, kita dapat pahala amal soleh kita sendiri plus amal soleh orang yang meniru. Jadi agak-agak mirip dengan MLM sih, karena ada share reward gitu kan. Cuman ini MLM pahala. Yang pertama paling gede, yang kedua dapat juga, yang ketiga makin kesini tuh dia makin banyak share dan makin banyak dapat share dari yang lain yang meniru dia. Intinya adalah di sini berlaku kalimat was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Apa artinya? Tahu nggak kenapa ada dua kata sabikun di surat Al-Waqiah itu? Was-sabiqun as-sabiqun. Kenapa ada sabikun? Maksudnya was-sabiquna fid dunya fahumus sabiquna fil akhirah. Orang yang sabikun itu musabaqah, berlomba-lomba, saling mendahului. Orang yang pertama-tama berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, mereka juga yang pertama-tama dan duluan masuk surga. Itu maksud dari ayat tersebut. Jadi kalau kita mau nanya siapa orang yang duluan masuk surga Ustadz, maka perhatikanlah siapa yang paling selalu di awal dalam beramal solih. Baik itu sholat jamaah di shaf pertama, datang duluan, maupun yang lain-lain termasuk amal sosial. Amal-amal yang sifatnya bermanfaat buat orang lain, dia selalu yang angkat tangan. Salah satu contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu, kenapa sampai Nabi bilang kalau ditimbang amal, bahasa Nabi mah iman. Iman itu dalam bahasa tafsir itu amal soleh, sebagian artinya. Kalau ditimbang amal Abu Bakar di satu timbangan, lalu ditimbang amal kaum muslimin seluruh dunia sepanjang sejarah satu timbangan, amal atau imannya Abu Bakar lebih berat. Kenapa? Karena 6 kalau nggak salah ya, dari 10 sahabat yang masuk surga dijamin mubasysyaruna bil jannah, itu 6 orang diantara mereka itu masuk Islam lewat Abu Bakar loh. Abu Bakar yang ngajak mereka masuk Islam. Sehingga salah satu contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini kan masuk Islamnya lewat Abu Bakar nih. Maka setelah Abdurrahman bin Auf masuk Islam, kebayang ya gimana infaknya Abdurrahman bin Auf? Maka pahala infak itu semua juga sama mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Gimana Abdurrahman mau nyaingin Abu Bakar? Nggak bisa. Belum lagi Utsman tuh kalau ngasih itu nggak tanggung-tanggung. Sekali dia bersedekah, angkanya kalau kita konversi ke rupiah itu 10 miliar. Sekali ngasih itu 10 miliar dan itu receh buat Utsman. Di belakang masih nggak tahu, nggak kayak itu, udah malas menghitung kayak gitu-gitu. Sampai Abdurrahman bin Auf itu ya nangis gara-gara terlalu kaya. Coba. Kalau kita nangis miskin, dia nangis kaya. Abdurrahman, lu kenapa nangis? Iya nih kaya banget. Kalau kita, aduh gimana ya, nggak bisa makan, nggak punya ini, nggak punya pulsa, nangis. Dia mah, aduh pulsa gue kebanyakan nih, unlimited gitu. Atau Abdurrahman bin Auf, dia saking kayanya Abdurrahman bin Auf, ketika beliau ngasih hadiah buat istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Kenapa dikasih hadiah? Soalnya kan istri Nabi itu ada SOP Nabi kan. SOP Nabi itu apa? Gak boleh istrinya menikah lagi setelah Nabi wafat. Karena istri Nabi kedudukannya sebagai ibunya kaum muslimin. Masa kita mau nikahin ibu sendiri? Gak boleh kan? Nah akhirnya karena Nabi udah wafat, gak ada yang nafkahin istri-istri beliau, Abdurrahman berinisiatif ngasih hadiah buat istri-istri Nabi. 9 orang semuanya dikasih satu-satu. Satu orang istri Nabi kalau dikonversi ke rupiah, hadiahnya 21 miliar. Satu orang istri Nabi dikasih 21 miliar. Jadi sekitar 200 miliar hadiah. Satu orang. Makanya setelah Nabi wafat, kehidupan Aisyah radhiyallahu anha itu udah lebih kayak terfasilitasi gitu.
Kalau dulu lebih ke zuhud dan luar biasa qanaahnya. Kalau sekarang walaupun tetap hatinya zuhud dan hatinya qanaah, cuman secara fasilitas hidup udah terpenuhi. Sehingga muncul komen dari ponakannya Aisyah. Apa komennya? Kalau bahasa sosmed sekarang dia kayak story gitu. Terus dia nge-tag Aisyah, dia bilang, @Aisyah sekarang udah beda dengan yang dulu. Gitu bahasanya. Ternyata itu di capture oleh sahabat, di forward ke Aisyah. Aisyah tuh lihat Abdullah kayak gitu tuh ininya, storynya. Aisyah marah. Akhirnya kalau ini bahasa sosial media, Aisyah broadcast, demi Allah saya nggak akan mau lagi ketemu dengan @Abdullah_Zubair. Abdullah bin Zubair, gak mau ketemu lagi. Di capture lagi nih sama orang ketiga, namanya Namimah, ngadu domba ya. Dia capture, di forward lagi ke Abdullah. Abdullah tuh Aisyah marah sama kamu. Abdullah kaget, tuh Aisyah marah sama saya salah ngomong nih. Langsung delete tuh storynya. Tapi kan udah ketahuan. Akhirnya datang ke Aisyah. Aisyah gak mau maafin sampai Abdullah meluk kakinya Aisyah. Karena itu kan bibi itu kan muhrim kan. Dipeluk kakinya Aisyah. Bibi maafin saya. Enggak, saya nggak bisa maafin kamu. Kamu udah ini banget, nyakitin perasaan saya banget. Pokoknya saya nggak mau ketemu kamu. Kata Abdullah, bibi lupa dengan hadis Nabi. Tidak halal bagi dua orang mukmin memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari. Dan ini udah hari keempat, bibi. Benarkah itu sabda Rasulullah? Benar, bibi. Akhirnya Aisyah mengatakan, nazri. Gimana dengan sumpah saya? Akhirnya Aisyah memerdekakan 10 orang budak demi bisa mencabut sumpahnya. Ini menunjukkan bahwa Abdurrahman tuh kaya banget, ngasih hadiah aja gede-gedean. Nah, semua kebaikan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan yang lain-lainnya yang masuk Islamnya lewat Abu Bakar, pahalanya ngalir kepada Abu Bakar. Belum lagi ketika ada kesempatan beramal soleh, Abu Bakar itu selalu duluan. Satu-satunya orang yang bisa ngalahin Abu Bakar dalam beramal soleh cuman Rasulullah SAW. Kalau perempuan, Khadijah radhiyallahu anha. Cuman mereka berdua yang bisa ngalahin Abu Bakar. Makanya Khadijah juga dijuluki dengan nama Khadijah As-Siddiqah. Kalau laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, kalau perempuan Khadijah yang As-Siddiqah. Kalau Aisyah kan dia Humaira gitu kan ya. Nabi kan kalau manggil Aisyah ya Humaira gitu kan, atau ya Aish gitu kan. Kalau sampai di Sunda ya Eis gitu kan, itu bahasa Arab yang jadi bahasa Sunda. Apaan sih Ustadz? Ya gitulah. Maksudnya Abu Bakar tuh kalau misalnya Nabi bilang gini, wahai sahabat-sahabat, ada satu hadis yang redaksinya kurang lebih terjemahannya gitu. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan anak yatim? Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Apakah itu riya? Bukan, itu syiar. Ana ya Rasulullah. Bersama beberapa orang sahabat yang lain. Siapa yang hari ini sudah menyambung silaturahim yang terputus? Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Bersama sahabat yang lain yang gantian. Yang lain tuh gantian. Yang pertama angkat, yang kedua nggak angkat. Tapi Abu Bakar angkat terus. Siapa yang sudah memberikan menyelesaikan hajat saudaranya yang punya masalah? Ana ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Setiap Nabi nanya amal solih, selalu Abu Bakar angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Jadi dalam satu hari Abu Bakar itu beramal dengan amal yang orang lain itu dilakukan rame-rame, tapi dia sendiri. Ana ya Rasul, ana ya Rasulullah. Rasulullah senyum sama Abu Bakar. Dan itu absennya dilakukan oleh Nabi 2 kali, malam dan subuh. Siapa yang sudah begini, siapa yang sudah begitu, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Jadi mereka saling menyemangati. Wah, Abu Bakar udah ngelakuin ini, saya juga. Abu Bakar saingan beratnya Rasulullah SAW. Makanya ketika Rasulullah udah wafat, Abu Bakar datang ke Aisyah, nanya, Aisyah, kata Abu Bakar, kan Abu Bakar itu ayahnya, Rasulullah itu suaminya, jadi bisa ngebandingin gitu kan. Aisyah, coba Aisyah perhatiin amal amal suami kamu Rasulullah mana yang ayah belum lakuin. Kan kamu bisa ngebanding-bandingin. Apa yang dilakukan Nabi yang ayah belum pernah lakuin? Kata Aisyah, ada. Apa? Rasulullah itu suka ngasih makan seorang nenek di pinggir kota. Mana? Alamatnya di mana? Sherlock. Ini kalau sosmed langsung datang ke sana, langsung Abu Bakar ngasih makan, nggak mau ketinggalan. Nah kalau kita ngomongnya, itu kan Rasulullah, itu kan Abu Bakar. Sementara mereka nggak gitu. Fastabiqul khairat. Oh Rasulullah gitu, saya juga pengen gitu. Abu Bakar gitu, ya saya juga pengen gitu. Yang paling berat itu buat Umar. Umar itu nggak bisa ngalahin Abu Bakar. Pernah dia udah hampir bisa,
udah hampir nyalip, kayak Rossi sama siapa gitu kan, hampir nyalip kesalip lagi gitu kan di tikungan terakhir. Nah Abu Bakar tuh pernah hampir dikalahin Umar dalam bab apa? Infak, perang Tabuk. Nabi mengatakan kita akan berangkat untuk ke Tabuk, kumpulkanlah harta-harta kalian fi sabilillah. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah akan membalikan berlipat ganda. Pulang sahabat, pulang. Datang-datang Umar bawa harta yang sangat banyak. Nabi mengatakan, ya Umar, berapa yang kau berikan? Setengah dari harta saya Rasulullah. Setengahnya tuh banyak banget. Ada onta, ada kuda. By the way, onta perang itu harganya mahal loh. Harganya sama kayak Ford Raptor lah, double cabin gitu kan. Berapa Ustaz? 2 miliar sekian. Itu satu onta, namanya rohilatan, onta perang. Kalau onta sembelih namanya onta potong, bukan ayam doang yang potong, onta juga ada. Onta potong yang disembelih pas musim haji itu harganya cuma 40-50 juta. Nah onta yang diberikan sahabat itu rahilah, satu ekornya 2 miliaran. Dan Umar datang bawa beberapa onta, kuda, satu kuda, tahuan sendiri ya, kuda perang berapa harganya, itu datang. Berapa wahai Umar? Setengah dari harta saya Rasulullah. Beres didoain sama Nabi, dari jauh kedatangan Abu Bakar. Abu Bakar cuman bawa, gak terlalu banyak, gak sebanyak Umar, bawa gitu. Di atas keledai, bawa bantuan untuk jihad di atas keledai. Umar ngeliat Abu Bakar, wah kali ini saya bisa ngalahin Abu Bakar nih. Itu semangat mereka. Wassabiquna as-sabiqun wasari'u ila magfiratin min rabbikum fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah bisa ngalahin Abu Bakar nih, senang nih Umar nih. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ini yang bisa saya berikan fi sabilillah. Rasulullah nanya, berapa yang kau berikan wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ini sudah seluruh harta yang saya miliki ya Rasulullah. Umar kaget, bener ya gak bisa ngalahin Abu Bakar. Ternyata bukan soal angkanya, tapi pengorbanannya. Umar berkorban dengan setengah hartanya, Abu Bakar berkorban dengan seluruh hartanya. Nabi nanya, ya Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk istri dan anak-anakku Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar kalau ditimbang amal ya, kalah seluruh umat Islam walaupun digabung menjadi satu amal soleh. Itu Abu Bakar. Belum lagi nanti semangat mereka dalam beramal soleh duluan gitu. Kan pernah tuh namanya perang Khaybar. Perang Khaybar tuh perang umat Islam melawan Bani Israel yang paling kolosal gitu kan. Itu lebih dahsyat daripada perang-perang yang lain. Dalam perang Khaybar satu sore Nabi itu SAW bilang ngumpulin sahabat berbaris semuanya. Terus Nabi mengangkat rayah beliau, bendera la ilaha illallah itu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wahai kaum muslimin, besok subuh saya akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Kepada orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Akhirnya besok subuh, beres sholat subuh, sahabat langsung berbaris rapi, semuanya baris, siap untuk berharap dialah yang mendapatkan bendera, sehingga itu menjadi pertanda dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Dan itu keren banget, derajat yang sangat tinggi. Pas Nabi jalan dari ujung barisan, satu persatu gitu, Umar, Ali, Abu Bakar, yang lain-lain tuh berjajar. Yang lucu apa? Umar begitu Nabi udah dekat dengan dia maju selangkah dikit gitu. Jadi dia kayak agak muncul gitu, biar ditunjuk sama Nabi. Gini. Nabi jalan lewatin, terus Umar lewat, balik lagi. Ternyata bukan Umar. Nih di sini nih semangatnya apa? Semangat pengen dapat kebaikan. Jadi sampai kayak ada inisiatifnya, ada improvisasinya. Lucu-lucu lah cerita sahabat tuh. Saking semangatnya tuh jadi kayak kocak, apa seru gitu kan. Makanya kalau ngebahas bab sahabat itu jangan hanya angle-nya yang galak-galak gitu kan. Oh kamu enggak, sahabatnya ada yang lucu, ada yang sahabat kasratul mazah. Apa arti kasratul mazah? Ada sahabat yang dia itu komik banget, stand up komedian banget. Kasratul mazah itu artinya banyak bercanda. Ada sahabat yang memang hobinya itu bercanda. Saking seringnya dia bercanda sampai ditahzir sama sahabat-sahabat yang dia, kamu kalau tahu apa yang Rasulullah lihat, kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Dia sedih. Oh iya ya,
Tapi gue kalau garing gini nggak bisa nih, kayak ada yang kurang gitu kan. Akhirnya dia ngomong sepatah kata ketawa lagi orang teh. Susah buat dia tuh nggak bercanda tuh susah. Memang mungkin talentnya dia gift dari Allah tuh bercanda untuk mencairkan suasana. Saking sering ditahzir, disebut dia tuh kayak sia-sia lah, banyak dosa lah, segala macam. Dia lapor ke Nabi, Rasulullah, saya ditahzir mulu, dibully di sosial media. Terus Nabi manggil sahabat, kenapa kalian mentahzir dia, memarahi. Tahzir itu memarahi, memperingatkan. Kenapa? Dia Rasulullah bercanda terus. Ternyata Nabi suka dengan dia. Sehingga dalam perang Khaybar yang tadi saya cerita, dia itu dibawa dekat dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan apa? Ada satu di antara kalian yang aku mencintainya, yang datang bersama kita dan dia tidak kembali bersama kita. Dan ternyata orang itu syahid dalam perang Khaybar yang tadi kathratul mazah, yang banyak bercanda. Malah dia syahidnya di perang. Jadi sahabat itu bercanda-bercanda, komik-komik, tapi itu syuhada loh. Kalau kita kan mungkin gak bercanda aja, biasa-biasa aja gitu kan. Ini bercanda aja syahid. Saking kerennya sahabat. Jadi angle-angle sirah sahabat itu emang, saya kalau baca sirah kan banyak buku-buku sirah yang tebal-tebal. Makanya kalau cari buku-buku sejarah jangan yang tipis. Itu detail ceritanya tuh gak dapet. Kalau mau buku yang detail, yang cerita-cerita kecil ada, cari yang tebal. Cuman sayangnya berbahasa Arab. Gundul pula. Ini apa kok keriting semua gitu. Ya udah deh. Nah, tadi Rasul keliling. Umar udah ke depan, nggak ditunjuk sama Nabi. Umar sedih. Bukan saya berarti. Abu Bakar udah gini-gini senyum-senyum. Gitu-gitu. Rasul lewat. Bukan saya. Kemudian sahabat yang lain juga udah gitu-gitu, udah kayak kegeeran gitu lewat. Ternyata Rasulullah SAW memberikan bendera itu pada siapa? Ali bin Abi Thalib. Semuanya mengatakan beruntung sekali Abu Hasan, beruntung sekali Abu Hasan. Ini semangat mereka, fastabiqul khairat. Selalu saya Rasulullah, angkat tangan bergantian. Termasuk ada kasus masalah pohonnya anak yatim itu, pohon korma yang di sebelah anak yatim milik Abu Lubabah. Abu Lubabah punya satu pohon korma di sebelah rumahnya anak yatim. Kalau jatuh buah kurma, karena rumah anak yatim di Arab itu kan nggak ada atapnya, soalnya mereka bukan musim hujan. Jadi jatuhnya ke dalam rumah anak yatim, diambil dimakan karena dipikir ini kayak ada haknya dia di situ kan. Lagi dipegang di mulutnya anak yatim, bisa-bisanya si Abu Lubabahnya ini, tapi Abu Lubabah ini salah satu ahli Badar. Gimana juga beliau ahlu Badar, orang keren banget lah. Cuman masing-masing orang ada kelebihan dan kekurangan. Diambil tuh dari tangan anak yatim, lagi ditaruh di mulutnya. Jangan, ini kan punya saya, kenapa kamu ngambil? Akhirnya anak yatim lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya baru mau makan, ditarik sama Abu Lubabah. Dipanggil Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, kata Nabi. Nabi kan kalau ngomongnya pelan kan. Enggak, ya Abu Lubabah. Enggak langsung Allah berfirman. Enggak, dinasehatin dulu pelan-pelan. Ya Abu Lubabah, mau gak kamu aku tawarkan pohon korma di dalam surga yang kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari naungan dahannya. Saking lebat dan besarnya pohon korma itu. Makanya di surat Ar-Rahman ada salah satu gambaran surga itu, terutama buat anak-anak yang senang ke gunung, itu ada surga para pendaki. Namanya surga Mudhammatan. Bacanya juga harus panjang karena dia rimbun banget. Sehingga bacanya Mudhammatan. Artinya apa? Surga yang hijau tua. Maksud surga hijau tua, lebat banget hutannya, lebat banget kebunnya. Salah satu cirinya, pohon satu aja kita berjalan 100 tahun di bawah naungannya tuh belum keluar dari naungannya. Mau gak Abu Lubabah punya pohon kurma di surga segede itu? Kata Abu Lubabah, caranya gimana ya Rasulullah? Wakafkan pohon kurma kamu di sebelah anak yatim kepada mereka. Aduh ya Rasulullah, itu pohon kurma kesayangan saya, ada cerita yang panjang tentang pohon kurma itu dan segala macam lah, alasan bahwa dia nggak mau. Oh ya udah, Rasul kan nggak maksa orangnya kan ya. Rasa kamu nggak ikut, enggak. Rasulullah tuh orangnya easy going banget. Udah. Tiba-tiba ada sahabat dengerin percakapan itu, namanya Abu Dahdah. Dia deketin, ya Rasulullah, ada apa Abu Dahdah? Tadi saya mendengar nggak sengaja percakapan Nabi sama Abu Lubabah. Kira-kira kalau saya ngambil kesempatan itu bisa nggak Rasulullah? Bisa Abu Dahdah. Ya udah, assalamualaikum, pergi aja dia. Pergi. Abu Lubabah. Abu Lubabah. Ada apa Abu Dahdah? Sini bentar. Ya udah. Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun kurma saya? Kebun kurma kamu siapa yang nggak kenal? Kebun kurma yang paling besar, paling subur, paling bagus di kota Madinah itu milik Abu Dahdah. Satu kebun kurmanya ada 600 pohon kurma.
Satu pohon korma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Sekilo harganya sekitar 300.000. Bayangin aja sekali panen berapa miliar. Itu per 4 bulan panennya, saking suburnya. Berarti setahun kali 3 aja. Itu penghasilan dari kebun kormanya Abu Dahdah. Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun korma saya? Tahu, siapa yang nggak tahu kebun kormanya milik Abu Dahdah? Emang kenapa? Mau nggak ditukar? Pohon korma kamu kasih ke saya, kebun korma saya kasih buat kamu. Beneran? Ah, bercanda, gak lucu ah. Beneran? Dialognya nggak gitu-gitu amat sih. Ya kurang lebih lah. Namanya juga storytelling kan. Wah, beneran. Ya udah, salaman, langsung pergi ke kebunnya. Langsung kayak AJB gitu. Udah kasih tahu ke istrinya, Abu Dahdah, istrinya lagi kayak berkebun gitu. Zaujati, kalau orang Mesir manggil zaujati itu zojti. Itu karena bahasa Arab yang paling slang itu Mesir. Paling slang. Jadi bisa dibilang Mesir itu kayak Indonesia banget lah. Kalau Arab Saudi itu kayak Malaysia, bahasanya terjaga gitu kan. Kalau Mesir itu Indonesia banget, bahasa slangnya tuh setiap hari dapat yang baru, kosakata baru. Perkembangannya tuh pesat. Orang Mesir kalau bilang madza bilangnya kalau bilang la mush. Jadi bahasanya beda banget. Sampai ada teman saya orang Sunda datang ke Mesir namanya Cecep. Kan di kita Cecep bagus ya, Kasep kan. Ismake, nama kamu siapa? Sheshep. Karena nggak ada huruf C kan dalam bahasa Arab. Sheshep. Zaibaro, gimana cara bacanya? Oh, ship. Ship dalam bahasa slang Mesir artinya sendal jepit. Oh, ship. Di apa? Kata Abu Dahdah, zaujati. Jadi manggil istri bisa zaujati, kalau gaulnya tuh zaujti, bisa juga mereka manggilnya ana. Manggil istri ana. Kok manggilnya ana sih saya? Maksudnya kamu itu aku banget. Kayak ruhi wa albi gitu kan. Albi itu artinya jantungku, jiwaku. Jadi kayak ana lah pokoknya. Ana gitu. Ya anta. Zaujati kata Abu Dahdah. Ada apa wahai Abu Dahdah? Keluarlah dari kebun. Kebun mereka itu ada villa di dalamnya. Ada mata air, ada sungai kecil. Ada pohon korma, 600 pohon korma yang subur-subur semuanya. Panennya kalau yang lain 6 bulan sekali, ini 4 bulan sekali. Kata Abu Dahdah, zaujati, istriku, keluarlah dari kebun ini. Kenapa? Aku sudah menjualnya. Apakah kamu dapat untung wahai Abu Dahdah? Untungnya besar. Kepada siapa engkau menjualnya? Kepada Allah. Dan untungnya adalah kebun kurma di dalam surga. Apa kata istrinya? Itu baru untung besar wahai Abu Dahdah. Ini istrinya juga soleha banget. Hah? Ke Allah? Nah itu beda. Itu beda nih. Tergantung komen ya. Jadi aku nggak kamu anggap. Sinetron. Di sini banyak pemain-pemain yang lebih pro lah. Kalau saya nggak gitu-gitu amat lah ya, jadi nggak bisa acting kecuali depan, dah cukup, depan mantan. Oke, terus, oh itu baru untung wahai robahta ya abadahda, itu untung banget, masya Allah. Akhirnya dipeluk, teng-ing-eng gitu kan, terus kayak slow motion gitu, udah beres, udah gitu Abu Lubabah nyerahin pohon kormanya. Sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memanggil Abu Dahdah dan mengatakan, ya Abu Dahdah, beruntungnya kamu dapat kebun di surga yang dikelilingi oleh malaikat. Juga setahun nggak sampai ke tengah, masih di pinggir, saking luasnya kebun Abu Dahdah. Kenapa? Karena semangatnya untuk meraih kesempatan dalam beramal soleh itu dahsyat banget di antara mereka. Makanya ada ayat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum biihsan. Kalimat yang paling penting, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah udah ridho sama mereka. Kalau udah dapat ridho Allah udah selesai. Radiyatan mardiyah. Berarti kalau dia meninggal nanti panggilannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan, lo sini lo. Enggak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil Allah itu lembut. Jadi bukan kullu nafsin za'iqatul maut. Kan ngeri ya. Mautnya panjang lah gitu. Kayak bahasa di sosial media, makasih panjang gitu kan. Terus pakai iyahnya CH, makasih yah. Lebay banget sih.
kullu nafsin za'iqatul maut, ya ayyuhal asi. Enggak gitu panggilan malaikat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau ada khatib baca ayat ini dengan suara tinggi, itu kayaknya kurang cocok dengan konteksnya. Harusnya kalau baca ayat ini bukan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini lagi marah atau lagi manggil baik-baik sih? Karena tuh kalimatnya kan lembut kan, harusnya dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian di sana dipanggil sama malaikat salaman, selamat gitu. Kenapa bisa gitu? Karena Allah udah ridho sama dia. Arti Allah udah ridho, Allah udah restuin dia banget. Allah udah sayang sama dia, Allah udah cinta sama dia, Allah udah mengabulkan semua amal soleh dia. Kenapa? Karena Allah ngelihat kesungguhan dia dalam beramal soleh. Langsung saya Rasulullah, berlomba-lomba. Kebayang sahabat ketika turun ayat ya, cara mereka beramal ya, itu dahsyat banget loh. Ini bisa jadi pelajaran juga buat kita. Turun ayat ini tentang hijab di Al-Nur sama Al-Ahzab. Wahai Nabi, kata Allah, katakanlah kepada istrimu dan orang-orang perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Itu membuat mereka lebih mudah dikenal dan membedakan dengan orang yang tidak beriman. Turun ayat ini, Nabi ngumpulin sahabat-sahabat yang cowok-cowok. Nabi bacain, wahai kaum muslimin, udah turun ayat untuk kalian. Oh ya Rasulullah, bacain Rasulullah. Dibacain sama Nabi, baru selesai dibacain. Mereka nggak nungguin Rasulullah tafsirnya, Rasulullah hadisnya, Rasulullah wawasannya, tausiah. Kok tausiah cuma satu ayat? Enggak. Ini hebatnya sahabat. Begitu beres dibacain satu ayat, mereka langsung salamin Nabi. Ya Rasulullah, saya pulang dulu ya. Ngapain? Mau ngasih tahu istri tentang ayat ini? Gitu semangatnya. Ya Rasulullah, saya pengen pulang, saya mau ngasih tahu istri. Emang kamu udah nikah? Oh ya belum. Lupa. Saking semangat gitu. Jadi kayak pengen langsung diamalin. Yang udah nikah langsung pulang. Istriku, anakku yang perempuan gitu. Udah turun ayat tentang kalian. Masya Allah. Langsung duduk di dalam rumahnya. Mereka siap-siap didengarkan bacaan ayat itu. Ketika dibacakan ayatnya, langsung seketika itu juga mereka menutup kepala mereka dengan apa yang ada di tangan mereka. Ada panci pakai panci, ada jemuran pakai jemuran. Pokoknya itu yang disebut dengan spontanitas dalam beramal soleh. Bahasa Islamnya tuh wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Kayak gitu banget. Turun lagi ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sempurna kebaikan kalian sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang, semuanya pulang. Jadi turun satu ayat pulang. Jadi kalau saya baca sekarang, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, tsaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang mudah diucapin dengan lisan, tapi Allah suka banget dengan kalimat itu dan nanti memberatkan timbangan banget ketika dihisap oleh Allah. Apa itu Ustaz? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Langsung katakan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Bukan oh gitu ya. Bukan gitu cara kita beramal. Langsung ngomongin. Kalau saya misalnya teman-teman dengar tausiah dari Ustaz, kecuali khatib Jumat ya, jangan langsung ditinggalin. Akhirnya sholat Jumat tinggal khatib sama muazin. Kemana? Beramal. Langsung mereka pulang beramal. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, pulang. Datang ada yang bawa onta, ada yang bawa kuda, ada yang bawa keledai, ada yang bawa bakal, ada yang bawa harta, ada yang bawa korma. Inilah barang yang paling saya cintai ya Rasulullah, saya infakkan fi sabilillah. Gitu cara mereka beramal soleh. Yang terakhir, kisah seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Tolha. Ketika Nabi sedang sibuk menggali parit Khandak dalam keadaan capek luar biasa, Tolha pulang ke rumahnya ngomong kayak gini ke istrinya, istriku, yuk kita potong seekor kambing untuk memberi makan buat Rasulullah SAW. Tapi kita nggak punya kecuali cuma satu kambing, cukup nggak? Nggak apa-apa, aku akan undang Rasul aja, nggak akan undang yang lain. Oh ya udah, anak kambing kecil yang cuma dimakan berempat laki-laki. Potong kambing, bikin gandum roti gandum. Siangnya Tolha datang nemuin Rasulullah, ya Rasulullah, saya undang Rasulullah nanti sore makan di rumah saya, ada kambing bakar. Tolha ngomongnya japri ke Rasul kan. Nabi nge-broadcast. Kata Nabi, kaum muslimin, Tolha ngundang kita makan di rumahnya. Tolha pas baca broadcast itu di grup, langsung nggak live grup sih, langsung pergi gitu. Pulang ke rumahnya, istriku, istrinya bingung, ada apa Tolha? Musibah kata Tolha. Kenapa?
aku ngundang Rasul, ternyata Rasul ngundang rame-rame. Ini cukup nggak makanan kita? Mana warung Padang jauh-jauh lagi nih, nggak bisa go food gitu kan. Akhirnya kata istrinya dengan tenang, Tolha, siapa yang mengundang mereka? Engkau atau Rasulullah? Kata Tolha, Rasulullah, aku cuma ngundang Rasulullah, tapi Rasulullah ngundang yang lain. Lapar-lapar lagi tuh yang lainnya. Kata istrinya, Tolha, kalau Rasulullah yang mengundang biarkan saja. Sami'na wa ata'na. Sore-sore datang. Makan enak nih kita kan. Berapa jumlah mereka? Ratusan orang pada lapar semua datang ke rumah Tolha yang kecil. Akhirnya nggak bisa masuk, duduk di luar rumah. Tolha dari dalam diam aja, nih gimana nih caranya nih. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Tolha, keluarkan makanan itu dalam keadaan tertutup dengan kain. Jangan buka kainnya. Ya Rasulullah, dikeluarin. Ini ada alamat, saya juga malam ini nggak makan nih kalau kayak gini. Terus kata Nabi, Tolha, edarkan makanan itu, gilirkan kepada sahabat, minta mereka ngambil daging dan roti dengan syarat tidak membuka tutupnya, cuma dari bawah gitu ngambil. Nggak boleh dibukain yang mana, yang bagian paha atau apa, nggak. Ngambil aja. Ngambil 1 orang, 2 orang, Tolha ngeliatin, aduh ngambilnya banyak banget, Wah, satu-satu. Sebanyak kita nih yang ada di dalam ruangan masjid ini satu-satu. Kambing cuma 1 kecil, dibagi semuanya udah pada dapat jatah. Tolha ngeliat kok gundukannya tuh masih utuh, nggak berkurang gitu kan. Aduh nih gimana nih, saya nggak dapat jatah. Udah beres semuanya, pada makan, wah enak ya, udah beres, pulang. Udah pulang baru tinggal Nabi dengan Tolha dan istrinya. Tolha, sekarang tinggal kita bertiga, coba buka. Pas dibuka masih utuh, tidak berkurang. Ini kata Nabi, demi Allah tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah tidak berkurang harta karena sedekah. Yang berkurang harta karena jajan, karena jalan. Oke, tapi itu juga mubah kan, boleh-boleh aja. Tapi kalau sedekah, wallahi, demi Allah, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita dalam beramal soleh, baik malam ini atau di hari-hari yang lainnya insya Allah. Dan kita tergolong orang yang insya Allah karena semangatnya beramal soleh, saya pengen jadi yang duluan. Kenapa? Biar nanti semua yang ngelakuin kebaikan ini saya dapat pahala. Maka kita menjadi orang yang radiyatan mardiyah, radiyallahu an wa radu. Ceramah ini membahas pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan dan keutamaan menjadi yang pertama dalam beramal saleh. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mendahului sahabat lain dalam melakukan kebaikan sehingga mendapatkan pahala berlipat, termasuk pahala dari orang-orang yang mengikuti langkahnya. Ceramah juga menyoroti kisah-kisah inspiratif para sahabat seperti Abu Dahdah, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Lubabah, yang menunjukkan semangat beramal dengan ikhlas dan pengorbanan. Pesan utama adalah pentingnya semangat berbuat baik dan memberi, dengan keyakinan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan membawa keberkahan.